Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu. Ini hati kami Tuhan. Shalom, selamat pagi keluarga HCC dimanapun saudara berada. Hari pertama di bulan yang baru, di tahun yang luar biasa, kita bersyukur dan secara pribadi dan bersama keluarga dan semua hamba Tuhan di Home Community Church mengucapkan selamat merayakan Imlek untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada yang merayakan Hari Raya Imlek pada hari ini. Doa saya, setiap kita menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa, mari berkumpul, bersyukurlah bersama dengan keluarga untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang sudah dialami dan mensyukuri bahwa di waktu-waktu ke depan kebaikan berkat Tuhan akan lebih luar biasa untuk kita semua dan keluarga. Sekali lagi, selamat merayakan Imlek. Bahagialah, bersukacitalah bersama dengan keluarga, dan saya berdoa kita semua sehat, diberkati senantiasa oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa untuk saat teduh kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan, terima kasih buat kesehatan, kami punya kesempatan untuk bisa bersaat teduh pagi hari ini. Berkati kami dengan firman dan kebenaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus bersyukur, haleluya, amin. Saudara, di setengah bulan ini kita akan tetap melanjutkan pelajaran kita tentang seri perumpamaan Yesus, di mana dia senang sekali dalam mengajar dengan menceritakan sebuah kisah gitu ya, di perumpamaan, sehingga membantu jemaat pada waktu itu untuk bisa menangkap lebih baik dan mengerti lebih baik lagi. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu perumpamaan Yesus dalam Markus 13 ayat 33 sampai 37. Dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tuannya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau tiba-tiba datang, jangan kamu didapatnya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, sebuah kisah di mana seorang tuan pergi, saya nggak tahu pergi kemana, tapi dia meninggalkan rumahnya dan dia mempercayakan kepada beberapa orang hambanya untuk bertanggung jawab mengurusi rumahnya, bahkan penjaga yang berjaga-jaga di rumah itu. Dan dikatakan berjaga-jagalah karena tidak ditahu kapan tuannya itu pulang. Karena tuannya bisa pulang tiba-tiba saja, dikatakan dia bisa pulang menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta, subuh-subuh. Dan dikatakan berjaga-jagalah supaya jangan sampai kalau dia tiba-tiba datang, kamu didapatnya lagi tertidur. Di sini Yesus sedang mengajak kepada semua yang mendengarkan pada waktu itu bahwa kamu adalah hamba-hamba dan dia adalah tuannya. Bahwa pada waktunya dia akan datang kembali dan dia ingin mendapati bahwa setiap orang tidak tertidur tapi berjaga-jaga. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, mati, dibangkitkan dan naik ke surga. Dan dia berjanji bahwa dia akan datang kembali, second coming, kedatangan yang kedua kali, untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita sebagai hamba-hambanya sedang menunggu waktunya, kapan itu akan terjadi. Tapi pesan firman Tuhan hari ini dikatakan, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jangan sampai tiba-tiba waktu itu datang. Dia bilang, seperti tuan yang tiba-tiba datang, bisa pagi-pagi sekali, subuh, tengah malam, menjelang malam, nggak ada yang tahu. Tapi poin pentingnya adalah kita harus berjaga-jaga, karena waktunya kita nggak tahu kapan proses itu akan terjadi, kapan second coming akan terjadi, kapan dia akan datang dan menjemput kita semua.
Kita nggak perlu sibuk menerka kapan waktunya, kapan tanggalnya. Kita jangan terlalu terfokus kepada kapan kira-kira ya kita cari-cari pelajaran-pelajaran yang bisa menerka-nerka, menebak-nebak kapan dia akan datang. Tapi mari fokus kepada diri kita hari ini untuk berjaga-jaga sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Talenta, keluarga, pelayanan hari ini, biarlah kita didapati Tuhan berjaga-jaga. Apakah maksudnya berjaga-jaga? Untuk kita senantiasa hidup di dalam iman kita. Senantiasa hidup dalam ibadah kita. Kalau hari ini sudah diberi kesempatan Tuhan untuk melayani Tuhan, tetaplah hidup dalam pelayanan saudara. Tetaplah setia bergereja, setia berdoa, setia melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan. Uruslah, rawatlah keluarga yang Tuhan percayakan. Bahagiakanlah orang-orang di sekeliling saudara, terutama pasangan saudara, anak-anak saudara, keluarga saudara, bahagiakanlah mereka. Karena itu bagian daripada kita berjaga-jaga, menjaga kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Saya tahu itu nggak mudah. Sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita mampu hidup dalam kebenaran. Berjaga-jagalah saudara, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah, artinya kita apakah kita akan diam-diam saja lalu menunggu-nunggu kapan Tuhan akan datang? Enggak. Kita akan tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap melakukan semua hal dengan semua aktivitas kita, tapi kita juga tetap menjaga hati kita terpaut dengan Tuhan. Sebab itu, sebagai gembala saya mengajak untuk kita semua, mari di waktu-waktu ini, mari semakin dekat dengan Tuhan. Kebenaran ini datang kepada kita semua sebagai sebuah peringatan. Hai anak-anakku, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga dengan waktu saudara, berjaga-jaga dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, berjaga-jagalah dengan semua hal yang Tuhan sediakan kepada kita hari ini, agar hati kita, kehidupan kita tetap didapati benar di depan Tuhan. Iman kita tetap percaya kepada Yesus. Ingat keluarga CC, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetaplah setia, tantangan pasti akan terjadi, pergumulan pasti kita akan alami, tapi saya percaya bersama dengan Tuhan pasti ada kekuatan. Bersama dengan Tuhan pasti ada pertolongan, bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, bersama dengan Tuhan kita pasti ada kekuatan untuk hidup berjaga-jaga dalam kebenaran, berjaga-jaga dalam doa dan penyembahan, berjaga-jaga dengan terus melayani Tuhan dan setia mengasihi Tuhan. Doa saya semua keluarga HCC di bulan yang baru ini, nikmati kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Saya berdoa setiap hari sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan, setiap hari sudah diberkati Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kemurahan Tuhan. Saya berdoa engkau dan keluargamu dipelihara, dijaga Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Mungkin ada beberapa hal sudah membutuhkan harus mengambil sebuah keputusan. Saya berdoa Tuhan berikan hikmat kepada saudara, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, jalan mana yang harus saudara pilih, kiri atau kanan. Apa keputusan saudara? Saya berdoa Tuhan menolong saudara semua. Saya juga berdoa Tuhan mengurapi saudara, memampukan hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan Tuhan. Saya juga berdoa agar kita semua sekeluarga rukun bersama, karena kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Percayalah sepanjang bulan ini berkat kemurahan, kasih sayang Tuhan mengikat setiap kita untuk kita saling mengasihi di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan, dan semakin mencintai Tuhan. Tuhan berkati semua keluarga HCC dan sepanjang bulan ini kita menikmati kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari pertama di bulan ini. Terima kasih, aku berdoa bagi semua keluarga HCC yang mungkin hari sedang menikmati dan bersyukur untuk perayaan Tahun Baru Imlek Tuhan. Berkati biar mereka dan keluarga dapat menikmati sukacita, berkumpul dengan keluarga besar, saling memaafkan, saling mengasihi, saling mendukung, dan saling mendoakan di antara mereka. Tuhan tolong kami semua agar kami mau berjaga-jaga di hidup kami setiap waktu untuk hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Ku berdoa biar sepanjang bulan ini kami dalam berkat penyertaan pertolongan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan melimpah bagi hidup kami dan keluarga bahagia diberkati, kami ditolong dan diurapi Tuhan. Terima kasih, bersyukur biar sepanjang hari ini kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Apabila renungan ini memberkati saudara, mari kirim kepada keluarga yang lain, saudara yang lain, agar mereka juga dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati.
Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.